Yang di dunia mungkin barangkali kita pandai bersilat lidah, kita pandai berbohong, kita pandai menipu diri kita dengan lisan kita. Tapi hari kiamat nanti tertutup sudah. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong itu tangan kita. Ini tangan kita yang akan bicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita itu jadi saksi. Kaki-kaki kita ini jadi saksi nanti pada hari kiamat. Makanya enggak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah pada saat itu, karena semua ini akan menjadi saksi. Maka kata Imam Ghazali, anna jami'a a'dha'ika syatashhadu 'alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Akinal mahbub al-ustad Dedi Elan Saad Ali matanallahu bituli hayatihim wa nafa' bi ulumihim. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hidayah, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita, terlebih dahulu saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membacakan suratul Fatihah, di mana suratul Fatihah ini kita khususkan untuk jamaah kita yang tadi pagi saya baca WA maksudnya, berita duka cita meninggalnya kemarin jamaah kita, namanya Ibu Haja Aan. Ibu Haja Aan, saya masih ingat beliau itu. Beberapa bulan yang lalu beliau sempat ke rumah saya. Beliau ngobrol panjang lebar, kita berdua. Beliau diantarkan supirnya. Banyak cerita beliau dengan saya itu. Dan kemarin juga bulan yang lalu masih sempat lagi ketemu. Dan dia pun pengen banget main lagi ke rumah. Makanya saya tadi gak kuat juga nahan air mata itu. Kenapa? Karena beliau sangat perhatian sama kita semua. Ya. Apa yang beliau inginkan itu, beliau bilang, saya ingin meninggal tidak merepotkan orang, Pak Ustadz. Saya gak kepengen sakit yang kemudian merepotkan orang. Ya alhamdulillah apa yang dia niatkan, beliau cepat ya
Dan mudah-mudahan kita doakan kepergiannya menghadap kehadiran Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin beliau banyak mendedikasikan hidupnya untuk orang banyak. Dia suka bantu itu orang-orang. Ya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah tempatkan almarhum di tempat yang sebaik-baiknya, raudhatun min riyadil jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan amal ibadah yang beliau lakukan dalam kehidupan dunia menghantarkan beliau dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah bilisanin talqin dalqin. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, anna jami'a a'dha'ika, bahwasanya seluruh anggota tubuhmu, satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah, akan menjadi saksi atasmu di hadapan manusia, bilisanin talqin dalqin, dengan lisan yang fasih dan jelas. Jadi Imam Al-Ghazali mengingatkan kembali kepada kita. Jadi kata beliau, anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arasatil qiyamah. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini nanti akan jadi saksi, akan jadi saksi kita pada hari kiamat nanti. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi pada hari itu ketika lidah kita, kaki, ya, itu akan menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan dunia. Makanya di dalam surah Yasin itu yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut-mulut kita terkunci. Yang di dunia mungkin barangkali kita pandai bersilat lidah, kita pandai berbohong, kita pandai menipu diri kita dengan lisan kita. Tapi hari kiamat nanti tertutup sudah. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong itu tangan kita. Ini tangan kita yang akan bicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita itu jadi saksi
Kaki-kaki kita ini jadi saksi nanti pada hari kiamat. Makanya nggak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah pada saat itu, karena semua ini akan menjadi saksi. Maka kata Imam Ghazali, anna jami'a a'dha'ika syatashhadu 'alaika. Sesungguhnya seluruh anggota tubuh kalian akan menjadi saksi atas diri kalian pada hari kiamat nanti. Maka enggak ada yang bisa lepas dari pengadilan Allah. Makanya mulut boleh jadi di dunia seringkali dia berdusta, seringkali dia pandai bersilat lidah, tapi nanti pada hari itu mulut yang tadinya pandai bersilat lidah ditutup oleh Allah. Makanya dalam Quran dikatakan innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kalian, wal basara, dan penglihatan kalian, wal fuad, dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi jangan dikira yang terucap dari lisan kita enggak dimintai pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban. Jangan dikira yang ketika kita memandang di dunia dengan pandangan yang diharamkan oleh Allah tidak dimintai pertanggungjawaban, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Telinga yang kita pakai didengar, yang suka dengar gosip-gosip murahan, itu pun nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran kalian, kata Allah, penglihatan kalian, hati kalian, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada yang bisa lepas. Kenapa? Karena ini semua akan jadi saksi-saksinya. Makanya kenapa kemudian kita pandai-pandai beristighfar di dalam kehidupan dunia ini. Mulut yang kadang-kadang kita nggak sadar kita suka mencaci maki orang, yang kita nggak sadar kadang-kadang membuat orang lain tersinggung dengan ucapan kita. Segeralah kita mohonkan ampunan akan dosa kejahatan yang dilakukan mulut ini. Makanya lazimkan kita baca itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mulut ini ya Allah, yang sengaja atau tidak sengaja membuat orang lain kadang-kadang tersakiti hatinya. Hidung kita juga ya, karena bisa jadi faktor dosa ini juga disebabkan karena hidung. Kita mencium bau yang kurang sedap, lalu kemudian mulut ikut angkat bicara apa yang dilakukan oleh hidung. Mata ini, kalau kata orang-orang sufi, berapa banyak dosa-dosa perselingkuhan kita di hadapan Allah ini cuma karena mata. Iya, mungkin kita laki-laki yang terlalu banyak dosa perselingkuhan kita di hadapan Allah dengan mata ini. Belum lagi telinga, mungkin ibu-ibu lebih banyak nih dosa-dosa ini. Lebih banyak mana kita ilhamul malaikah atau ilhamul syayatin yang kita dengar? Jangan-jangan yang kita banyak dengar itu ilhamul syayatin, bisikan-bisikan syaitan daripada bisikan malaikat yang kita gunakan telinga ini. Istighfarkan di hadapan Allah. Belum lagi tangan kita. Berapa banyak dosa-dosa kejahatan yang dilakukan oleh tangan. Ibu-ibu kirim ada berita-berita hoax yang nggak bagus, kita kirim lagi melalui apa nih? Gerakan jari jemari kita, yang bisa jadi karena ini tangan, dosa berantai pun muncul. Di hoax ada berita masuk, si fulan begini-begini, kita sebarkan ke orang lain. Kata Nabi, mandala ala syarrin fahuwa mislu ajri fa'ili. Siapa orang yang menghantarkan orang itu berbuat dosa, selama orang itu berbuat dosa, maka dia kena kecipratan dari dosa orang yang karena dia berbuat dosa. Hati-hati tangan.
Makanya tadi dikatakan apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong itu tangan. SMS itu pakai mulut atau pakai tangan? Tangan. Ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Belum lagi perut kita. Ini ra'su kulli sayyi'ah. Pusat bencana dosa ini ada di perut. Berapa banyak saudara sama saudara nggak akur cuma karena perut, harta. Saudara dengan saudara, teman dengan teman. Kayak diistighfarkan di hadapan Allah. Belum lagi kemaluan kita, kaki kita. Lebih banyak mana nih kaki kita pakai untuk berjalan di tempat-tempat yang mendatangkan kemuliaan, atau malah sebaliknya yang mendatangkan kemurkaan? Kaki akan ditanya. Jadi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya enggak akan lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti itu kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'ah. Tidak bergerak telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Nanti itu ditanya, wa an umrihi fima afna, umurnya dihabiskan untuk apa? Itu ditanya tuh. Allah, kita dikasih umur oleh Allah, mampukah kita memanfaatkan potensi umur ini untuk betul-betul mendatangkan kebaikan? Jadi jangan sampai pada saat kita dihisab oleh Allah, ternyata umur 80 tahun yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya kita gunakan hanya 30% yang kita lakukan. 70%-nya kita gunakan untuk bermaksiat di hadapan Allah. Itu ditanya. Ya. Ditanya. Makanya umur sama usia agak beda ya. Kalau usia itu dihitung dari kita lahir sampai kita meninggal. Iya. Bu Azora umurnya misalnya 70, usianya 70, tapi belum tentu umurnya 70, bisa jadi umur 80. Umur itu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita menggunakan usia untuk kebaikan. Jadi itu dihitungnya dari akil balik sampai kita meninggal. Makanya ada orang yang umurnya kayak Ari, misalnya umurnya dia baru 25. Usianya 25 tapi bisa umurnya 80. Kenapa? Karena hari-hari dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Makanya umur itu artinya, asal kata itu umur bertambah. Makmur itu artinya bertambah. Jadi ketika usia yang diberikan oleh Allah mampu mendatangkan kebaikan, berarti umur kita bertambah. Maka kita doa apa? Allahumma tawwil umurana. Ya Allah, panjangkan umurku. Usia yang diberikan Allah kepada kita bisa mendatangkan kebaikan. Tapi belum tentu ada orang yang usianya 80 tahun, tahu umurnya 80 tahun. Jangan-jangan umurnya baru 30 tahun. Kenapa? Karena umur yang 80 dia gunakan hanya sekian persen untuk kebaikan. Ditanya oleh Allah nanti itu di pengadilan. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Ya, tadi pagi ibu doanya apa tadi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berpikir nggak ibu pada pagi tadi itu ketika jam 3 kita bangun? Ya Allah, makasih ya Allah. Aku buka mataku, aku bisa menikmati indahnya dunia. Makanya ucapan apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Engkau wafatkan kami. Jadi tidur itu kematian kecil-kecilan. Yang bisa jadi Allah meletakkan ruh kita ke dalam jasad, bisa jadi enggak. Iya kan?
Makanya kenapa kita kalau mau tidur doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu pula aku mati. Kan kita nggak tahu. Makanya para ulama mengatakan tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri ija halal lailu hal ta'ishu minal fajr wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berbekalah kalian hidup dengan ketakwaan kepada Allah. Sebab kalian nggak tahu kalau malam datang sanggup nggak besok pagi kita yakin masih hidup. Hah? Ini malam kita tidur terus yakin gak besok pagi kita masih hidup? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat yang mati gak sakit lagi. Iya. Saya pagi tadi benar saya nangis di mobil pas dengar Bu Aan meninggal, Bu Azora. Sebulan yang lalu saya bertiga ngobrol di depan Bu Azora, Bu Aan. Dia masih nanyain kan sakit gimana Ustaz gitu. Bahkan dia sempat ke rumah gitu. Jauh-jauh dia datang sama supirnya itu. Ya Allah. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang-orang yang sehat yang meninggal gak sakit lagi. Iya, kita cuma ngedengar ya. Padahal minggu yang lalu mungkin barangkali ibu masih bersama dengan almarhumah. Ya, masih katanya Ustaz Dedi katanya beliau sempat. Bahkan Senin beliau masih ngobrol. Beliau ke masjid. Iya, dia banyak cerita. Ya. Dia cerita tentang hidup beliau sebagainya. Iya, ini kematian. Misteri kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat yang mati gak sakit lagi. Makanya tidur itu bisa jadi kematian kecil-kecil dan Allah bisa meletakkan ruh kita ke dalam jasad lagi, bisa jadi enggak. Maka tidurnya kita selama-lamanya. Makanya doa yang paling indah ketika kita bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Jadi kalau kata para ulama-ulama itu, jadi kalau kita dikasih umur panjang oleh Allah, itu sebenarnya kebaikan yang Allah datangkan buat kita, karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk taubat. Iya, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbuat baik. Makanya kalau dikasih umur oleh Allah panjang hari ini, itu Allah sedang berbelas kasihan sama kita, bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi. Jangan sampai kan kata Allah, hatta ija ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan bima taraktu. Jadi tatkala kita masuk ke dalam kubur, baru di situ ketika diperlihatkan oleh Allah amalan-amalan kita ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka kemudian berteriak-teriaklah kita, qala rabbirji'un, Tuhan kembaliin lagi ya Allah ke alam dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan bima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu pernah aku tinggalkan ya Allah. Makanya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin Sahabul Lais As-Samarkandi itu Rasulullah sampai menggambarkan teriakan-teriakan orang yang ada di alam kubur itu minta dikembalikan lagi oleh Allah ke alam dunia, hanya sekedar ingin mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itu orang-orang yang ada di dalam kubur itu, mereka teriak-teriak loh Bapak Ibu sekalian, minta sama Allah untuk apa? Ya Allah kembaliin lagi saya ke alam dunia, sekedar ingin mengucapkan subhanallah, sekedar ingin mengucapkan la ilaha illallah, itu saja. Makanya sayang kalau umur yang dikasih oleh Allah, usia ini kita sia-siakan. Kita sia-siakan. Semalam saya maulid, pulang agak malam karena ada beberapa tempat saya paksain.
Saya ngelihat ada orang sudah sepuh, udah tua gitu, tapi masih semangat. Dan ketika saya bilang, saya antarkan, yuk kita baca salawat itu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak itu sedikit merenung, menatap saya dalam-dalam dengan wajah yang sudah tua. Tapi semalam itu dia masih sempat bersemangat. Kata saya cerita tentang Rasulullah SAW. Ustaz, cuma satu, saya itu kepengen wafat dalam keadaan husnul khotimah. Maka saya bilang, Bapak kepengen husnul khotimah? Pengen. Lazimkan doa setiap kali kita sholat subuh itu, sebelum kita sholat, antara azan dengan sholat subuh. Kalau dengerin azan, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, kita sholat sunnah qobliyah, baca doa itu. Wa min asbabi husnil khatimatil muwazzabah. Di antara tanda-tanda orang diwafatkan dalam keadaan baik akhirnya itu dia melajamkan baca ini, zikir itu, antara azan subuh dengan sholat subuh. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma fadh ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Allahumma gfir ummata sayyidina Muhammad rahmatan maghfiratan amatan ya rabbal alamin. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Baca itu. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Allah tambahkan usia buat kita dalam kehidupan dunia ini, sebenarnya itu wujud kasih sayang Allah diberikan buat kita. Supaya apa? Supaya tambah kita punya kebaikan. Nah, supaya umur nanti di akhirat ditanya itu. Yang kedua, wa an jasadihi bima ablah. Jasadmu itu yang diberikan oleh Allah itu dipakai untuk apa nih jasad? Hancur ini dipakai untuk apa? Itu ditanya oleh Allah. Mata tadi mata digunakan untuk apa? Telinga. Jangan-jangan kita dikasih oleh Allah anggota tubuh kita yang lebih banyak maksiat daripada enggak maksiat. Nah, itu ditanya. Fahfaz ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi wa khususun a'dha'aka sab'ah. Maka peliharalah wahai orang miskin. Maksudnya miskin itu orang yang lemah. Kita ini termasuk orang yang lemah. Kita ini orang yang miskin rahmat Allah. Ya, kita selalu berharap akan rahmatnya Allah. Makanya ada doa Nabi, Bu. Mau diamalin gak tuh? Mau? Coba ikutin doa saya. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupin saya dalam keadaan miskin. Itu udah baca doa. Tapi maksudnya miskinnya miskin akan rahmat Allah. Ya, bukan miskin dunia. Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Hidupkan aku dalam keadaan miskin dan wafatkan juga aku dalam keadaan miskin. Wa asyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Dan bangkitkan aku nanti pada hari kiamat bersama-sama orang-orang yang miskin akan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadi fahfaz ya miskin,
peliharalah wahai orang yang lemah, jami'a badanika minal ma'asi, dari seluruh anggota tubuhmu dari sebuah kemaksiatan. Jaga dari kemaksiatan. Tadi kan gitu ya, kalau mau tidur Bu, biasain kan tadi ya zikirnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pegang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mata, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Telinga, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kemudian tangan kita, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Perut kita, kelamin kita, istighfarkan lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dan sampai kaki kita pun istighfarkan. Makanya kata Imam Ghazali, fahfaz ya miskin jami'a badanika minal ma'asi, pelihara seluruh badan-badanmu itu dari sebuah kemaksiatan. Wa khususun a'da'aka sab'ah, terutama khususnya adalah anggota tubuhmu yang 7 itu. Ada 7 tadi, mana? Hidung, mata, telinga, tangan, perut, kaki. Perut itu masuknya kelamin kita. Berapa? 7. Makanya kita zikir lataif jasadiyah yang menjadi asbab kita berbuat dosa di hadapan Allah. Ini kan 7 ini. Pernah nggak kita memohon kepada Allah agar 7 ini benar-benar diampuni dari segala kejahatan yang pernah dilakukannya? Pernah nggak ibu istighfarkan mulut ini dari segala bentuk kejahatan yang pernah dilakukan oleh mulut ini? Pernah nggak? Pernah nggak ibu sewaktu-waktu bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosa ini ya Allah, yang sengaja maupun tidak disengaja aku pernah melakukan sesuatu yang kadang-kadang orang mendengarnya sakit dibuatnya ya Allah. Pernah nggak kita ngomong gitu? Jawabannya nggak pernah. Padahal nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pernah nggak kita mata itu kita bilang, ya Allah ampuni mata-mata ini ya Allah, yang mungkin barangkali aku pernah melihat sesuatu yang tidak engkau ridhoi ya Allah. Pernah. Telinga, makanya mulai kita berbenah karena kita tidak tahu umur. Almarhumah sudah menjadi bukti nyata buat kita. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa ijuh, cukup sudah kematian jadi nasihat buat kita. Al mautun babun wa kullu nasi dakhilun. Kematian itu ibarat sebuah pintu kata Nabi, yang setiap manusia pasti akan melalui pintu itu. Iya. Insyaallah kita habis ngaji ini kita ke rumah almarhumah. Kalau ada yang mau ikut, kita rame-rame ke sana. Kita bertakziah ke rumah buahan. Rumahnya di Cilandak. Ya, nanti kita rame-rame jenguk. Kita doa bersama. Ya. Itu. Ya Allah. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi badan kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa an malihi min aina iktasaba wa mimma anfaqah. Umur, jasad, harta. Harta kita ditanya dari mana ente ngedapetinnya dan kemana ente sudah tasarrufkan harta itu. Dibelanjakannya kemana? Itu ditanya oleh Allah. Ya, ditanya oleh Allah. Yang ketiga apa? Wa an ilmihi, ilmunya udah nggak diamalin. Ini jangan-jangan kita ngaji doang, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi nggak pernah ada yang kita mampu lakukan dalam kehidupan ini dari ilmu itu. Makanya seringkali dikatakan al ilmu bila amalin kasyajar bila samar. Ilmu kalau kagak diamalin tuh kayak pohon nggak ada buahnya. Semek-semekin doang, depan rumah ada pohon rambutan tapi nggak pernah buah, enak nggak? Enggak.
Itulah ilmu. Kalau kita nggak amalin, persis seperti pohon, walaupun dia kelihatannya besar, tapi kalau nggak ada buahnya, nyerem-nyeremin aja. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diingatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa sadar bahwa hidup ini hanya ujian yang diberikan Allah, yang tujuannya Allah adalah makin kuat pendekatan kita kepada Allah. Ija ahabballahu abdan ibtala'ah. Kalau Allah udah cinta kepada hambanya, diujinya terus ya hamba itu. Untuk apa? Liyasma' tadarru'ah, supaya Allah mendengar ratapannya di keheningan malam. Allah senang kalau ada hambanya yang meneteskan air mata di keheningan malam, mengadu kepada Allah. Itulah kebiasaan para wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan setiap ujian, cobaan itu sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kita. Sebab akan muncul rasa kedekatan kita kepada Allah di saat kita diuji. Iya kan? Kita itu akan merasa ingin dekat dengan Allah ketika kita sedang ada masalah, ketika kita sedang diuji, ketika sedang masalah problem, maka muncullah fitrah religius di dalam diri kita. Makanya bersyukur kalau hidup ini penuh ujian. Ya, saya kira itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Karena kita akan takjih, jadi saya agak persingkat kajian kita pada pagi hari ini. Tapi masih ada sesi tanya jawab, silakan. Dan saya tutup dulu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Kiai tentang sholat. Apa ada perbedaan sholat orang laki-laki sama orang perempuan? Yaitu tentang takbiratul ihram, takbiratul intikal, sujud dan rukuk. Itu aja. Terima kasih. Maksudnya perbedaan di mana? Perbedaan antara imam perempuan takbiratul ihramnya sama apa enggak, takbir intiqalnya sama apa enggak, terus sujud rukunya sama apa enggak gitu. Iya, jelas berbeda antara laki-laki dengan perempuan gitu. Kalau laki-laki itu kalau dia takbir ya, itu agak berbeda dengan perempuan ya. Jadi kalau laki-laki begini, kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu laki-laki itu diangkat gitu. Ada satu pendapat antara ibu jari ini disejajarkan dengan daun telinga. Nah ini laki-laki. Ya, sejajarkan gitu. Ya, jadi begini posisinya. Ya. Jadi kalau Imam Ghazali itu kalau lagi sholat begini, ibu angkat, bapak-bapak angkat, Allah. Nah di sini baru niat. Beda dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi kan begini dulu ya, niat dulu baru kemudian takbir. Kalau Imam Ghazali enggak. Posisikan kita pas begini, baru kemudian niat. Allahu Akbar. Itu bedanya laki-laki. Dan yang kedua ada juga ya yang laki-laki itu menggunakan takbirnya itu yang sejajar. Ada yang begini, ya, ada yang begini. Ya. Tapi ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, rata-rata Imam Syafi'i begini, gitu. Tapi itu nggak ada masalah, karena memang perbedaan banyak, terutama masalah posisi kita meletakkan tangan ini. Ya, Imam Syafi'i itu pada saat takbiratul ihram itu posisi begini. Ya, antara pusar dengan dada. Begini. Yang kedua ada yang begini. Imam Syafi'i. Ya.
Kalau orang Betawi di sini karena kalau lagi perang tinggal nyabut golok. Nah, gitu. Ya, orang ada ngkong-kong kita zaman dulu kalau salat gini deh. Beda lagi kalau Imam Malik, Allahu Akbar. Makanya kalau kita temukan di Maroko di mana itu biasanya sholat banyak yang menganut mazhab Imam Malik. Nah, beda lagi misalnya ada lagi yang begini, ya. Nah kemudian ada lagi yang gini. Itu pendapat para imam mazhab. Nah itu kita akui. Nah sedangkan perempuan berbeda dengan laki-laki. Kalau ibu gimana takbirnya? Nah, jadi agak sedikit berbeda posisinya persis seperti itu. Iya, kalau enggak ibu-ibu perempuan oh ya kan. Nah dari situ, ya. Nah kemudian pada saat sujud pun berbeda. Perempuan agak merapatkan, sedangkan laki-laki merenggangkan. Gitu. Itu nanti ranahnya bab fikih itu, ya bab fikih. Kita kayaknya udah lewat waktu itu ya bab sholat itu ya. Sempat kita sampaikan, tetapi tidak mendetail. Karena Imam Ghazali itu lebih pendekatan pada tasawufnya. Esensi dari ibadah sholat yang kita kerjakan itu bagaimana maknanya gitu. Gitu ya perbedaannya yang antara laki-laki dengan perempuan gitu. Ada lagi? Iya silakan. Ada yang nanya, perempuan gimana takbirnya, apa dikeraskan? Tidak. Laki-laki boleh dikeraskan, kalau perempuan jangan. Allah, cukup telinga kita yang mendengarkan orang lainnya. Itu bedanya. Ya gimana Pak? Di alam kubur. Iya. Intinya apa tadi? Pertanyaan saya, apakah sama dengan ketika dia proses sakaratul maut sudah ditampakkan amal-amalnya? Apakah sama dengan jalan kubur itu semua ditampakkan sampai yang punya rukyah? Iya. Jadi gini, ketika seseorang itu menghadapi sakaratul maut itu tentu berbeda pada saat dia selesai proses sakaratul mautnya itu. Ya. Kalau dia baik, ya, dia baik. Pada saat sakaratul maut Allah akan tampakkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan yang selama ini dia kerjakan. Saya pernah cerita tentang seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Pernah dengar Sauban? Sauban ini termasuk sahabat yang kalau Nabi sholat itu dia suka ikut sholat. Cuma dia di pojok, ya di pojok. Satu kali Nabi sholat subuh, itu Nabi nggak ngelihat lagi Sauban. Kata Nabi, aina Sauban, mana Sauban? Mungkin lagi di jalan kali Rasulullah. Oh ya, kita tunggu sajalah. Itu Rasul saking begitu cintanya sama Sauban sampai sholat nunggu dia datang. Akhirnya nggak datang Sauban, Rasul melanjutkan sholat. Selesai sholat, Nabi nanya, kalian tahu nggak rumahnya Sauban di mana? Aku tahu ya Rasulullah. Boleh nggak aku antarkan ke sana? Aku diantarkan ke rumah Sauban. Boleh ya Rasul. Rasul berangkat lalu kemudian ke rumah Sauban. Betapa terkejutnya Rasul ketika dia berjalan ke rumah Sauban, menempuh jarak hampir 2 jam lebih. 2 jam perjalanan dari Madinah ke rumahnya Sauban. Kalau Bapak Ibu perkirain, kalau kita jalan dari Brawijaya 2 jam kira-kira kemana tuh?
Ke Bandung mah enggak. Kalau jalan kaki nih, kira-kira kemana? Bogor ya, Parung kali ya. Kalau enggak, coba ntar deh, ibu coba jalan-jalan. Itu Nabi, itu sampai ya Allah. Berarti Sauban itu sholat subuh, dia berangkat dari jam 2. Bisa sampai ke Madinah itu jam 4. Iya. Iya kan? Di situ kekaguman Rasulullah luar biasa sama Sauban itu. Akhirnya ketok pintu Nabi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang perempuan lalu menyapa, "Siapa Anda ini?" "Aku Muhammad, sahabatnya Sauban." "Aku tadi tidak lihat lagi Sauban. Kemana dia?" Agak berlinang si ibu ini mengatakan, "Suamiku sudah meninggal." Jadi tahulah jawabannya kenapa Sauban tidak hadir sholat, karena sudah meninggal. Lalu kemudian Rasulullah SAW dipersilakan masuk. Disitulah ada pembicaraan cukup serius antara Rasulullah dengan istrinya. Istrinya itu nanya kepada Nabi, "Ya Rasul, suamiku itu waktu dia mau meninggal dunia, kelihatannya dia mau mengucapkan sesuatu. Ada ucapan yang aku nggak begitu mendengar, kecuali aku dekatkan bibirnya itu dengan telingaku. Maka aku berusaha dekati itu telinganya, itu telinga aku itu ke bibirnya. Ternyata aku cuma mendengar ada 3 kalimat. Yang pertama, kalau seandainya masih panjang. Yang kedua, kalau seandainya yang baru. Yang ketiga, kalau seandainya semuanya. Itu yang aku dengar ya Rasulullah." Lalu kemudian kata Nabi, "Sadaqah jauh juga. Suami itu benar. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Allah itu kalau udah cinta kepada hambanya itu, ya, karena disebabkan karena cintanya si hamba kepada Allah itu, kematian akan indah. Gitu. Bahkan katanya, kematian yang tadinya dirahasiakan itu nggak berlaku. Dia tahu akan kematian. Iya. Jadi orang kalau sudah dimuliakan oleh Allah, dia tahu akan kematiannya. Makanya dia mempersiapkan dirinya. Dia persiapkan dirinya itu. Ya, biasanya itu kan ada yang 100 hari, 40 hari, seminggu, 3 hari, baru 1 hari. Begitu persiapannya dia matang. Sebelum kematiannya mungkin dia banyak bersedekah, dia banyak kemudian sholat, dia banyak, macam-macam. Gitu. Karena apa? Karena kematian seseorang itu tergantung kebiasaannya dia. Kalau dia kebiasaannya suka sedekah, wafatnya pun dalam keadaan baik. Begitu. Nah, kata Nabi, kenapa Sauban mengatakan itu? Karena ketika Sauban itu menghadapi sakaratul maut itu, Allah perlihatkan semua amalan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Makanya ibu, ibaratnya begini, kita ini kan ibarat merantau ya. Merantau. Suatu saat kita pengen pulang dari perantauan kita. Jadi tiap bulan tuh gaji kita kirimin ke Bengkulu. Kita kirimin gitu. Ini ada rezeki, tolong ya dibeliin tanah gitu. Nah, karena kita merantau. "Baik Bu, tolong ya dibangunin rumah yang bagus, iya. Tolong dibeliin mobil ya, iya, buat nanti aku kalau udah tua kan pengen ke sana, mau tinggal selama-lamanya di kampung." Gitu. Nah, suatu saat ketika kita pengen pulang, itu orang-orang kampung kan pasti akan menyambut. Kenapa? Kita ini tipe perantau yang sukses. Kenapa? Udah bangun gedung, udah bangun rumah, udah punya mobil, tanah luas. Nah, ketika kita pulang, tapi dikasih tahu dulu sebelum pulang, "Bu, ini yang ibu sudah kirimin, aku sudah bikinin rumah, nih rumahnya begini. Nih tanahnya seluas ini. Ini ada mobil yang nanti ibu kemana-mana udah disiapin." Seneng gak? Begitulah orang soleh dikasih tahu dulu oleh Allah. Jadi ketika kita mau meninggal dunia itu Allah gambarkan itu amal ibadah yang pernah kita kerjakan di dunia.
Nah, Sauban itu diperlihatkan oleh Allah bagaimana pahala dia berangkat dari rumahnya ke masjid. Diperlihatkan oleh Allah sampai Sauban mengatakan, kalau seandainya masih panjang, loh 2 jam perjalanan dari rumahnya ke masjid aja Allah apresiasi dengan pahala yang begitu besar. Bagaimana kalau seandainya lebih panjang lagi perjalanan? Mbak Devi dari rumah berapa kilo? Ada berapa kilo? Dari rumah? Ada sekilo lah. Bu Azora ada 1,5 kilo. Itu kalau nanti mereka berdua itu diperlihatkan oleh Allah pahalanya, pasti dibilang, coba waktu itu saya muter lebih jauh lagi perjalanan. Gitu. Iya, pasti Bu Azora mau kesini nih lewat Bintaro dulu. Mbak Devi lewat Cinere dulu muter gitu. Begitu Sauban, ketika diperlihatkan oleh Allah pahala yang begitu besar perjalanan dia dari rumahnya ke masjid, dia bilang, coba kalau seandainya masih panjang lagi, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Kedua, kata Nabi, kenapa Sauban bilang kalau seandainya yang baru? Jadi Sauban itu kalau dia berangkat ke masjid, dia pakai baju 2 double. Yang daleman itu dipakai yang baru, yang bagus. Yang di luarnya yang banyak, yang udah lama. Karena di Madinah itu kan dinginnya luar biasa. Nah, di perjalanan Sauban itu ngelihat ada orang menggigil. Gitu. Sauban nggak tega. Dilepasnya baju yang udah lama itu dipakein sama orang itu. Itu kebaikan Sauban dengan ngasih pakaian yang udah bekas lah ya. Itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Sampai Sauban bilang, coba kalau seandainya yang baru. Ya. Iya. Kita kan kalau ngasih kadang-kadang giran cuci gudang gitu. Tapi itu juga dapat pahala. Tapi nanti kita akan bilang, coba kalau seandainya yang baru. Gitu, tentu lebih besar lagi. Nah, yang ketiga kata Nabi, kenapa Sauban bilang kalau seandainya semuanya? Jadi Sauban itu kalau lagi pagi sarapan itu istrinya suka buatin apa semacam kue ya, buat sarapan dia. Pada saat dia mau makan itu ada orang musafir. Musafir ini cerita bahwa dia udah berhari-hari nggak makan. Sauban nggak tega orangnya, dipotongnya roti itu. Yang sebagian buat musafir tadi, yang sebagian dia makan. Itu kata Nabi, kebaikan Sauban dengan memberikan sepotong roti tadi itu diperlihatkan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai Sauban kemudian bilang, kalau seandainya semuanya, tentu pahalanya lebih besar. Nah, itulah diperlihatkan oleh Allah menjelang kematian bagi orang yang soleh. Kayak tadi, misalnya yang tadi yang ke Bengkulu dikasih gambar tadi, ibu ini loh ya gambar rumah ibu, ini mobilnya ibu, ini rumahnya, tanahnya. Seneng nggak? Seneng. Sampai sana di Bengkulu disambut, tola'al badru alaina min saniyatil wada. Seneng kan? Orang kampung kagum. Kenapa? Kita ini termasuk orang yang sukses dalam perantauan. Begitulah kita nanti disambut oleh malaikat bersaf-saf karena kita sukses membangun amal ibadah dengan baik. Jadi ibu kalau kepengen nitipin bikin rumah di surga ya tadi sedekah, ibadah, ya ngasih orang baik. Udah, itu namanya kita sedang menitipkan bekal kita buat kehidupan kita nanti. Gitu. Makanya pernah di zaman Nabi itu, Nabi pernah cerita ada orang yang berseteru di yaumul kiamah. Berseteru. Jadi orang yang pertama bilang, ya Allah, dia di dunia orang ini banyak kali berbuat dosa sama saya ya Allah. Tolong kebaikannya dia pindahkan kepadaku. Jadi ibu nanti kalau ibu pernah dihina orang, itu yang menghina tadi itu amal ibadahnya buat ibu. Mbak Devi dulu di dunia suka gosipin Bu Azora, itu pahalanya Mbak Devi buat Bu Azora. Begitu tuh.
Ketika si hamba bilang, ya Allah ambil kebaikannya, pindahkan ke saya. Kata Allah, mas, dia nggak pernah berbuat baik seumur hidupnya. Bagaimana mau pindahin ke dia? Dia nggak pernah berbuat baik, kerjaannya ngomongin orang aja, ibadah enggak. Oh kalau begitu ya Allah, pindahkan dosa-dosaku buat dia. Allah bilang, coba kau tengokkan dulu kepalamu ke atas. Kaget si hamba itu, ya Allah, itu rumah begitu indahnya milik Nabi siapa? Itu rumah begitu indahnya, bak istana itu milik Rasul siapa ya Allah? Kata Allah, bukan buat Nabi, bukan buat Rasul, tapi buat orang yang di dunia suka maafin saudaranya. Tuh. Jadi kalau kita maafin, sebenarnya tanpa sadar kita sedang membangun rumah di surga. Gitu. Nah, jadi pada saat sakaratul maut itu diperlihatkan. Tapi nanti pada saat kita sudah mulai memasuki alam setelah kita sakaratul maut, sudah mengalami kematian, di situ akan diperlihatkan lagi oleh Allah baik dan buruknya kita. Makanya melihat ada keburukan, kita minta, ya Allah kembaliin lagi deh, yang ini saya mau benahi nanti di dunia. Ma yalfizu min qaulin. Jadi nggak ada satupun yang kita lakukan di dunia yang nggak dicatat oleh Allah. Iya, ma yalfizu min qaulin illa raqibun. Jadi nggak bisa. Semuanya udah tercatat oleh malaikat raqib dan atid. Ibu ngedes yang dalam hati ibu-ibu nih ngomong nih, Ustadz lama banget ceramah, basi ini makanan gitu. Dicatat itu. Ya, ibu pengen ngilangin dosanya. Kan ada tuh ya orang pengajian suka gedek sama ustadz karena kelamaan. Ya, model-model begini nih udah pengen banget keluar. Takut basi makanan maksudnya. Itu doanya Bu. Udah baca aja kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Udah cukup itu, dosa-dosa kita waktu di majelis taklim ini hilang. Kadang-kadang kita suka tuh ya melihat teman kita bajunya kayaknya norak ngaji gitu, pernah gitu ya, kayak baju kokok dari dulu pakai itu mulu gitu kadang-kadang. Ada yang usir gitu. Nah itu dosa kayak gitu itu baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Cukup itu jadi kafarat, menjadi penebusan dari dosa-dosa kita selama di majelis. Kadang-kadang gitu ya, dikasih kue begini ada aja yang ngomong, ih gimana di Nur Hidayah kuenya begini-begini aja dari dulu. Agak nama-nama itu orang mah nasi uduk kayak kali-kali gitu ya gitu. Dari dulu kue itu mulu, Ari kayaknya saya lihat Ari jarang ngerespon tuh kue itu, bosen dia. Gitu ya Pak ya. Jadi memang diperlihatkan oleh Allah, dua-duanya diperlihatkan. Sakaratul maut juga diperlihatkan. Pada saat kita mengalami kematian, berada di alam kubur, kita pun diperlihatkan oleh Allah. Cukup ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita doa untuk buaan. Tadi kita sudah baca Fatihah. Sekarang kita berdoa mudah-mudahan buaan diberikan kebahagiaan di alam sana. Seperti bagaimana kebahagiaan beliau bersama-sama dengan kita, ceria foto bersama. Insyaallah beliau juga nanti foto sama malaikat di sana insyaallah. Insyaallah Allah berikan keberkahan. Allah berikan cahaya alam kuburnya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah juga kumpulkan beliau bersama para wali-wali Allah, kasih-kekasih Allah, dan orang-orang yang senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza zam'an marhuma
wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halallahu bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sabbahna bi subhanallah bihamdi wa ma sallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin summa ila ruh khususan almarhumah ibu hajat. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa adsi madkhalaha waj'alil jannata maswaha. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah ala ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.